Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi kita dengan pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memisahkan campuran. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang campuran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana memisahkan campuran tersebut. Namun, mari kita sedikit ke belakang melihat apa itu campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui suatu reaksi kimia. Bila kita bagi, maka campuran ini bisa dibagi menjadi dua macam. Ada campuran homogen, yaitu campuran yang setiap bagiannya sama serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Contohnya larutan gula, larutan garam. Kemudian campuran heterogen, yaitu campuran yang setiap bagiannya tidak sama serta terdapat bidang batas antara komponen-komponennya. Contohnya campuran minyak dengan air, campuran kopi dengan air. Cara memisahkan campuran. Ada beberapa cara dalam kita memisahkan campuran. Ya, antaranya di sini yaitu ada filtrasi, sentrifugasi, destilasi, evaporasi, kristalisasi, kromatografi, kemudian ada sublimasi yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi adalah proses pemisahan campuran dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Pada penyaringan ini, zat yang tertahan di atas saringan disebut residu, sementara zat yang lolos dari saringan disebut filtrat. Contoh penyaringan yaitu pemisahan air dengan parutan kelapa, air yang biasa kita sebut santan. Kemudian penyaringan air kotor. Ini pada gambar kita melihat santan dipisahkan dengan saringan. Santannya akan turun ke bawah. Nah, santan ini yang disebut sebagai filtrat, sementara ampas kelapanya yang disebut sebagai residu. Kemudian sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran dengan memutar tabung reaksi berisi campuran dengan alat sentrifugasi sehingga timbul gaya sentrifugal yang menyebabkan padatan terpisah. Biasanya sentrifugasi ini dipakai sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang ada dalam campurannya itu ukurannya sangat halus, kemudian jumlahnya juga sangat sedikit. Sentrifugasi contohnya dipakai ini untuk memisahkan yaitu sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih pada plasma darah. Pada hal ini, padatan yang ada dalam sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Cara pemisahan selanjutnya yaitu penyulingan atau destilasi. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih zat. Pada peristiwa destilasi atau penyulingan ini terjadi dua kali perubahan wujud, yaitu penguapan dan pengembunan. Contoh pemisahan dengan cara destilasi yaitu diantaranya pemisahan minyak bumi untuk memperoleh bensin, juga memperoleh air murni dari air garam. Bila kita lihat dari gambar ini,
maka ada pemanas labu destilasi. Campuran yang ada dalam labu destilasi kita panaskan sehingga terbentuklah uap. Kemudian uap kita dinginkan. Pendinginan ini akan menghasilkan embun. Maka uap tadi menjadi titik-titik embun yang kita tampung dalam labu. Nah, inilah cara pemisahan campuran dengan cara penyulingan atau destilasi. Kemudian evaporasi. Evaporasi adalah pemisahan yang dilakukan untuk memisahkan padatan yang terlarut dari zat pelarutnya dengan cara dipanaskan. Evaporasi hampir mirip dengan kristalisasi. Contoh dari evaporasi adalah pemisahan gula dari larutan gula. Pada petani-petani penghasil gula merah, nira akan dipanaskan dengan dimasak sehingga lama-lama larutannya menguap, maka yang tertinggal adalah gulanya. Maka terbentuklah gula merah. Kemudian pemisahan yang selanjutnya yaitu metode kristalisasi. Metode kristalisasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan kemampuan penguapan. Ini contohnya yaitu pemisahan garam dari air garam yang dipanaskan di bawah terik matahari. Pada gambar kita bisa melihat yaitu garam-garam yang dijemur ini airnya akan menguap sehingga yang tertinggal adalah kristal-kristal garam. Metode selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan kecepatan merambat pada partikel-partikel zat yang tercampur. Pada kromatografi ini, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi memisahkan berbagai zat warna. Pada tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau juga orang atlet yang dicurigai menggunakan doping bisa memakai metode kromatografi ini. Kromatografi dibagi menjadi dua. Ada kromatografi kertas, ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi kertas ini biasanya dipakai untuk menganalisis makanan. Maka pada analisis makanan ini warna makanan akan diletakkan pewarnanya pada kertas. Kemudian tepi bawah kertas dicelupkan ke dalam larutan. Kemudian larutan solusi tersebut naik membawa warna di mana terdapat beberapa warna yang bergerak cepat dan terbentuklah pita-pita warna. Pada kromatografi lapis tipis ini dipakai diantaranya para ahli genetik untuk mempelajari zat-zat penyusun gen makhluk hidup. Ini bisa kita lihat pada gambar yaitu terbentuknya warna pada kertas yang ada di kromatografi. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu sublimasi, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan kemampuan menyublim. Contohnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Contoh yang lain
yaitu kapur barus bisa dipisahkan dari pasir dengan cara sublimasi. Kalau kita lihat seperti ini, yaitu kristal iodium yang kotor akan dipanaskan, maka dia akan menguap, kemudian di atas akan ditahan oleh es batu, maka uap itu akan membeku kembali, maka didapatlah iodium yang bersih. Demikian metode pemisahan campuran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat, terus belajar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.